Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur bahwa kami boleh Kau ingatkan untuk tidak mudah terpaku kepada hal-hal lahiriah. Bantu kami untuk selalu membaharui hidup batin kami. Bantu kami untuk mengenal dinamika batin kami, untuk selalu memilih yang positif, yang baik, yang benar, yang mulia, yang luhur, di atas segala dorongan-dorongan nafsu kami yang tak jarang membuat kami lebih egois, lebih jatuh, lebih loyo, discouragement. Kau selalu membangkitkan kami untuk selalu bergembira, bersukacita, berdamai. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari ini Yesus heran kepada orang-orang Farisi yang terlalu memperhatikan peraturan-peraturan lahiriah. Makan tidak dengan cuci, dan banyak peraturan-peraturan lahiriah lain yang membuat orang Yahudi terperangkap ya, dengan begitu banyak aturan. Seolah-olah bahwa kekudusan, ketulusan dan kebaikan dan keselamatan itu tergantung kepada aturan-aturan. Dan aturan itu lebih untuk mengatur hal-hal lahiriah, hal-hal fisik. Maka sebetulnya kita diingatkan untuk tidak mudah terperangkap kepada hal-hal lahiriah. Hal lahiriah penting dan perlu, tetapi jangan lupa Yesus mengatakan ada pada waktunya bahwa kita harus meninggalkan yang dunia ini, dan dunia ini akan hancur seindah apapun. Ya, maka mari kita bergulat, berjuang membuat hati kita menjadi lebih murni, lebih bersih, puritas cordis, kemurnian hati. Dalam tradisi Karmel, terutama Santa Teresa dari Avila, kita diajak untuk memasuki yang disebut interior castle. Ya, hidup batin, puri batin. Dan itulah yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita terus-menerus. Yesus mengumpamakan hidup kita seringkali seperti kuburan yang di luar indah bagus, ya, tetapi di dalam penuh dengan kebusukan. Ya, dan itulah yang menjadi tantangan dan pergulatan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk membuat hidup kita menjadi lebih bersih, lebih murni, puritas kudus, kemurnian hati, karena dari dalamlah keluar sesuatu yang di luar. Tapi kalau kita memperhatikan yang di luar, maka kita lupa akan yang di dalam. Nah, yang di dalam itulah apakah itu? Yaitu yang kita sebut dengan energi positif. Ya, energi positif, rajin, mulia, luhur, benar, ya, saleh, yang membawa kita kepada kebangkitan hidup, ya, bersama Kristus, yang mau mengikuti jalan Yesus, yang mengikuti cinta kasih cinta kasih yang satu-satunya jalan menuju ke keselamatan, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Tidak ada cara lain, yang encouraging. Dan tentu saja kita harus tahu bahwa discouraging, sesuatu yang membuat kita loyo, lemah, lunglai, menghina, mengejek, yang negatif, yang destruktif, yang discourage, ya, membuat kita orang lain tidak bersemangat, tidak bergairah. Tentu saja yang ini tidak negatif, tidak jelek, maksud saya tidak negatif, tetapi itulah yang membuat orang hidup dalam keterpurukan. Tetapi energi positif membawa orang hidup dalam kedamaian, semangat, gairah. Nah, kita mau pilih yang mana? Maka life is choice. Hidup adalah pilihan. Kita memilih yang tidak baik atau memilih yang baik. Memilih kedamaian atau memilih ketidakdamaian. Pilihlah. Kita mau memilih sesuatu dorongan yang membawa kita kepada kebaikan, atau mendorong kita untuk jatuh dalam keterpurukan, keputusasaan, kekecewaan, kemarahan, dan seterusnya.
tergantung dari kita semua. Maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita hidup dalam buah-buah roh. Dan itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya energi positif, energi kebaikan itu semakin kuat. Ya. Tentu saja kita harus sadar bahwa kita tidak mampu, tidak bakal bisa menghancurkan, meniadakan, menghapus segala yang tidak baik, nggak mungkin. Tetapi kita diminta dalam kedewasaan iman untuk bisa mengatur, untuk bisa mengolah, untuk bisa menyeimbangkan, atau untuk bisa mencapai hierarki iman, harapan, dan kasih, hierarki yang baik, yang luhur, yang dari atas. Secara manusiawi kita tidak mampu untuk mencapai iman, harapan, dan kasih secara total. Dan disitulah kita butuh rahmat. Kita butuh Roh Kudus supaya kita dimampukan, didorong ya, untuk hanya bisa memilih yang baik, tanpa bisa memendam, menenggelamkan yang tidak baik. Pasti akan ada dimanapun kita sendiri dan kapanpun. Maka mari saudaraku, kita belajar untuk tidak hanya memperhatikan aspek lahiriah, tapi masuklah ke dalam aspek batiniah. Kesukacita, gembira, damai. Itulah yang menjadi tujuan dan harapan kita. Dan terlebih adalah supaya kita selamat dan bahagia. Tujuan akhir dalam persatuan dengan Tuhan. Sebab bila tidak, kita pun akan mendapatkan banyak penderitaan, banyak salib, dan itu bisa membuat kita susah, derita. Tetapi ketika kita berpegang kepada Tuhan yang telah menghancurkan kuasa kegelapan, maka kita menjadi kuat. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua memilih yang baik di atas segala sesuatu. Dan segala yang baik itu adalah cinta kasih, harapan, iman. Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Kasih Tuhan melimpah dalam diri Anda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.